Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rundaya dari Prodi Perilinsata Politeknik Lampung dengan NPM 2756101. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang identitas nasional, kemudian berikut karakteristik identitas nasional, kemudian proses berbangsa dan bernegara untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama yaitu karakteristik identitas nasional. Identitas nasional atau biasa disebut identity dalam bahasa Inggris merupakan ciri, tanda, jati diri maupun sifat khas yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Kemudian nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan, kemudian baik fisik, budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Kemudian pengertian dari identitas nasional itu sendiri pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian fungsi dari identitas nasional. Yang pertama yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Kita ketahui bahwa Indonesia ini sendiri terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional ini diperlukan, dan identitas nasional ini hadir untuk menyatukan keberagaman baik suku, agama, dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia itu sendiri menjadi satu padu dan menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Ini maksudnya bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional itu sendiri akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. Contohnya, ciri khas dari bangsa Indonesia itu memiliki banyak kebudayaan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai landasan negara. Identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Kemudian yang keempat, perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integritas internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemudian sifat dari identitas nasional. Sifat dari identitas nasional itu sendiri merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi, eksistensi bangsa internasional pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasionalnya akan menjadi kacau. Oleh karena itu, identitas nasional sangatlah mutlak diperlukan oleh suatu bangsa untuk dapat mempertahankan eksistensi dirinya dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama suatu bangsa yang menjadi landasan identitas nasionalnya. Kemudian faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif, seperti faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektifnya seperti faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Bab 15 bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35. Bendera yang berbunyi bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian pasal yang ke-36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A berbunyi lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B berbunyi lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Kemudian unsur-unsur pembentuk identitas nasional secara umum. Suku bangsa. Suku bangsa merupakan ciri cerminan dalam identitas nasional, baik bagi setiap masyarakat
rasa primordialisme akan selalu ada dalam kehidupan. Kemudian unsur agama, yaitu keyakinan atau ideologi seseorang ataupun sekelompok orang yang mampu melahirkan suatu identitas. Karena norma agama ini akan mencerminkan sikap dan tindakan seseorang dalam bertindak. Kemudian kebudayaan. Proses pembentukan identitas nasional bisa dialami setiap individu dari nilai kebudayaan yang dibawa sejak lahir dan akan selalu melekat dalam kehidupan seseorang. Bahkan menurut saya sendiri, faktor dan unsur-unsur kebudayaan ini merupakan unsur yang paling besar dalam pembentuk identitas nasional seseorang di Indonesia seperti itu. Karena suatu kebudayaan itu merupakan sesuatu yang dilakukan turun-temurun dan dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini gitu. Kemudian unsur bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan masyarakat, serta bahasa yang digunakan senantiasa memberikan dorongan untuk kesatuan dan persatuan. Kemudian unsur-unsur pembentuk identitas nasional secara khusus. Yang pertama, identitas nasional secara fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kemudian identitas secara instrumental, yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya. Dalam identitas instrumental ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian bendera negara Indonesia adalah merah putih, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya. Identitas alamiah kemudian yang ketiga, yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaan. Kemudian karakteristik identitas nasional. Ini merupakan suatu proses yang terus-menerus berlangsung. Dalam proses ini, individu mengembangkan rasa memiliki bangsa. Generasi baru disosialisasikan ke dalam identitas nasional yang berubah tetapi berkelanjutan dan sering dianggap sebagai tindak berubah. Kemungkinan pencapaian atau non-pencapaian dari identitas semacam itu di antara kelompok besar imigran mungkin sangat penting untuk kerja bahkan kelangsungan hidup dari negara demokratis. Kemudian materi selanjutnya yaitu hakikat identitas nasional. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya dalam pembukaan undang-undang kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, kemudian nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam nasional maupun internasional. Kemudian proses berbangsa dan bernegara kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, proses berbangsa dan bernegara, yaitu proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Kemudian negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa tersebut, merasakan pentingnya keberadaan negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuk tetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Kemudian sekilas sejarahnya, proses berbangsa dan bernegara Indonesia sudah terlintas sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Telah ada upaya dalam menyatukan Nusantara. Kemudian isi Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada yaitu lamun hus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring baki, Sunda, Palembang, tumasi, samana ingsun amukti palapa. Yang artinya,
Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa atau kesenanganku. Itu yang dikatakan oleh Patih Gajah Mada. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik saya baru akan melepaskan puasa. Jadi terbentuknya identitas nasional bangsa Indonesia itu terlepas dari perjuangan pahlawan kita yang ada di Indonesia ini. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kemudian kita sebagai generasi muda yang merupakan tombak sejarah yang merupakan penerus dari bangsa ini, kita harus bisa menghargai dan mengingat jasa para pahlawan kita sebagai media pembelajaran, kemudian sebagai cara kita untuk melanjutkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.